kirim salam sama kita, tersampaikan selalu ya Allah kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita langsung saja. Hari ini Ibu Rahmi Oktanova akan mempresentasikan tentang disiplin positif di MDMP kita. Jadi kita awali dengan kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Acara kita ada 3, yang pertama pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi tentang disiplin positif oleh CGP kita Ibu Rahmi Oktanova, yang keempat penutup. Untuk pertama kita langsung masuk ke acara kedua, lagu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lesmadi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi batu hidup. Indonesia bangsaku, tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kehidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemudian mari kita masuk acara kita yang ketiga, penyampaian materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita, Ibu Rahmi Oktanova SPG. Kepada Ibu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk berdiri, saya akan menjelaskan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat karunia beliau kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di samping kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita satu kali satu minggu, yaitu bermusyawarah kita sesama guru mata pelajaran. Salam kita doakan kepada Allah untuk disampaikan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW, agar apa yang kita bisa mencontoh teladan tadi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang ada pembahasan. Sebelumnya yang saya hormati Ketua MDMP Bapak Ibu Fitri, kemudian kemudian terhormat Ibu Fasilitator kita Ibu Sabrina, dan yang saya hormati dan saya banggakan adalah ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan teman sejawat MDMP mata pelajaran sejarah. Hari ini saya diberi suatu rahmat oleh Allah, di mana ikut ke dalam mencari ilmu
calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2003, di mana di dalam tugas itu kami putus asa untuk mensosialisasikan bagaimana disiplin positif itu terlaksana di sekolah kita. Dan nanti tugas itu akan diupload menjadi sebuah tugas bagi saya yang telah mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Di dalam kegiatan CGP itu saya dipandu oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Hamayani. Beliau adalah guru SMA 9 Pekanbaru. Kemudian fasilitator yang membaca praktik yang selalu mendampingi saya setiap ada tugas itu namanya Ibu Sri Yolanda. Beliau adalah guru SMP 1 Lembang Jaya. Mungkin berdekatan dengan Bu Yelvina Sari yang sama-sama berada di Bukit Sinet. Baiklah Bapak Ibu, jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama dulu itu perkenalannya. Biodata diri saya semuanya sudah tahu juga bahwa saya nama Anpa, lahir di Dalam Panjang, bertempat juga di SMA Negeri 1 Hiliran Rumah. Adapun tujuan diseminasi ini yaitu berbagi praktik bersama rekan-rekan sejawat tentang budaya positif. Kemudian mewujudkan kolaborasi atau kerjasama kita dalam mewujudkan budaya positif, karena budaya di sekolah itu kita tidak bisa mengerjakannya sendirian, tetapi kita tetap berkolaborasi. Pertama kali kita tentu harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang ditujukan oleh kurikulum Merdeka kita, bahwa anak-anak kita itu sebaiknya mempunyai akhlak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, adanya nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu dan kita lihat satu persatu. Yang kelimanya, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, adanya posisi kontrol dari kita sebagai guru seorang pendidik. Kemudian kita nanti keyakinan jelas. Kemudian adanya segitiga restitusi. Nah ini yang pertama tadi, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau untuk profil pelajar Pancasila mungkin semua kita sudah tahu ya dulu, karena sekolah kita semuanya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka lebih kurang 1,5 tahun. Nah, proses perubahan paradigma ini itu dilakukan stimulus respon sesuai dengan teori kontrol. Nah ini stimulusnya ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita peserta didik. Kemudian perilaku buruk tidak dilihat sebagai suatu kesalahan lagi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Maksudnya di sini orang lain itu adalah peserta didik kita. Kemudian adanya pemaksaan pada saat pendidikan itu gagal. Kalau kita sudah gagal kita sudah harus terpaksa, maka itu boleh kita lakukan kalau seandainya kita mengalami kegagalan. Kemudian ada istilahnya teori kontrol atau perubahan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita itu mereka bertingkah seperti itu mungkin ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seterusnya kolaborasi dan konsensus penciptaan nilai-nilai baru. Kemudian mari berpikir menang-menang. Itu paradigma stimulus respon dan teori kontrol.
Nah, kemudian wujud dari disiplin positif itu yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya berdisiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan seperti reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin mencapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Karena kita adalah Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Nah, itu nilai-nilai kebajikan ada beberapa pendapat dari para ahli seperti setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan itu menurut William. Kemudian dengan menekan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seseorang, maka motivasi hidupnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri mencapai tujuan yang mulia. Itu kan yang tadi ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan untuk hidup, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu dimana contohnya rasa diterima dan dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan, di mana yang termasuk kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, yaitu kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini contoh kasus, Ibu Lia guru kelas 6 SD Permai sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Itu adalah suatu contoh kasus yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan Agus sebagai manusia. Dalam konteks penerapan positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengenai kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Misalnya Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan, bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan Agus untuk mereka bertahan. Ya, Agus bertahan hidup. Kemudian teman Agus jadi perhatian pada Agus. Karena tadi Agus lapar, itulah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dia merasa hebat, temannya jadi takut dan menurut keinginan. Itu salah satu kebiasaan. Kemudian Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal yang selalu sama. Jadi itu kebutuhan kebebasan yang dibutuhkan oleh Agus.
Poin yang berikutnya, konsep yang ada pada disiplin positif tadi yaitu motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar dirinya, dan motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri kita. Yang termasuk di situ misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan dan keuntungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini. Kemudian yang motivasi kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan itu, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan ini? Itu termasuk kepada motivasi intrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, maka akan muncul pertanyaan dari dalam diri kita, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan itu. Itu contoh motivasi. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan tadi bagian berikutnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dan dari orang lain yang kita untuk dorongan eksternal. Akan ada faktor ketegangan beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut. Ada penghargaan itu menjadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan yang kita berikan itu bisa menghukum anak itu sendiri. Misalnya mereka dikasih, saya harus ini, berarti masih rasa ada tekanan dalam dirinya, sehingga penghargaan itu bisa menghukum anak kita. Jadi memberikan penghargaan secara terus menerus akan menjadi beban bagi anak kita. Itu sebagian. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif kalau kita berikan terus menerus seperti tadi. Kemudian penghargaan itu akan merusak hubungan. Ada rasa iri bagi anak kita pada kita kasih ke kita, maka ada rasa iri oleh temannya yang lain. Ya. Kemudian dihukum oleh kata seperti yang saya katakan tadi bahwa penghargaan itu akan ada yang sifatnya akan menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan dengan itu akan mengurangi motivasi dari dalam diri sendiri. Kira-kira menurut di buku ada pertanyaan yang apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket adalah hukuman juga. Murid diminta untuk pusat 15 kali nantinya menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Memberikan tumpahan air di meja karena sesuai pada konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari setelah tidak mengenakan sepatu. Apakah itu tidak menggunakan ya, tidak menggunakan sepatu sehari. Nah, itu adalah konsekuensi. Kalimatnya yang membingungkan. Makanya mana yang konsekuensi, mana yang hukuman? Hukuman itu. Main basket 2 kali kena terlambat. Catat 100 kali hukuman. Pelajaran PJK. Murid diminta Hukuman juga. Resepsi yang hukuman. Nanti kita lihat apa yang hukuman, apa yang konsekuensi, sehingga muncullah kata-kata ini sebagai hukuman dan ini sebagai konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik seperti untuk jangka lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan. Kemudian mendorong anak menjadi diri sendiri, konsep diri yang luput, belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
marah, rasa bersalah, memaafkan, merasa berhati-hati. Itu termasuk dalam ciri-ciri hukuman. Nah, kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, dan anak merasa tidak nyaman dalam menjalankan anak merasa disiplin, karena itu merupakan konsekuensi. Kemudian ada timbul tanggapan tadi, kemudian anak akan mudah menyisipkan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan dia tidak nyaman yang tertutup sementara. Itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada lagi istilah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada 3 konsep tadi. Yang pertama hukuman, yang positif, yang ketiga adalah restitusi. Nah, kalau seandainya hukuman itu kita akan terjadilah identitas gagal kepada murid kita, seperti ciri-ciri yang kita tadi. Kemudian dengan adanya konsekuensi dan restitusi itu akan membawa kita kepada disiplin positif. Ini bagian-bagian mana yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu perbedaannya. Misalnya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Nah, tapi kalau restitusi kita apa sih pilihan yang terbaik agar kita itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, anak-anak merasa tidak nyaman kalau dihukum. Nah, kalau konsekuensi juga, tapi kalau dihukum itu dalam jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi hukuman itu dalam jangka pendek. Nah, untuk restitusi itu menguatkan anak murid kita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa yang identitas itu kala itu ada bersifat negatif. Kalau konsep itu kita netral dan restitusi itu meningkatkan kehilangan yang positif. Ini contoh dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dan kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. 5. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasar tindakan tadi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik karena kita mengadakan cara yang positif. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, yang terakhir restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setidaknya mereka bisa bergabung kembali dengan teman-teman mereka. Ini tadi sudah beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi yang ada 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama kita menghukum, yang kedua kita membuat anak itu merasa bersalah, yang ketiga kita itu ada hukuman bagi murid kita, yang keempat kita memantau setiap peristiwa yang terjadi pada anak didik kita, yang kelima adalah kita sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol. Nah, contoh 5 posisi kontrol tadi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau kita menghukum, misalnya hormat pada bendera 1 jam, itu kita posisinya hanya sebagai menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kita katakan berapa kali Bapak itu memberitahu kamu kalau saja peraturan yang kamu pakai akan mengecewakan Bapak Ibu. Itu kalau membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, kalau wajib jangan saya, dan lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Itu kalau kalimat kita sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kita bisa sampaikan dengan kamu sederhana peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Kalau
itu tugas kita sebagai guru adalah seorang pengantar. Nah, bagaimana sikap kita kalau sebagai seorang manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kalau anak bersalah di kala kita manajer itu, kita menanyakan kembali dan apa solusinya. Itulah kita sebagai seorang manajer di dalam sekolah. Nah, ini kalau motivasi identitas data, identitas hasil dari kontrol diri peserta didik. Nah, ada lagi tadi yang ke-9-nya yaitu keyakinan kelas. Tapi kita bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kita sering menjadikan peraturan kelas. Ini alasannya. Contoh pertanyaan yang nanti kita jawab, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan jalan kita mengendarai kendaraan roda 2? Terus, mengapa kita memiliki peraturan jalan menggunakan gel, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 jam? Nah, mengapa kita memiliki peraturan kerjakan tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab sehingga nanti muncullah suatu keyakinan bagi kita dan akan menjadi keyakinan bersama. Untuk mendukung motivasi titik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kalau peraturan kan sering kita katakan peraturan dibuat untuk melanggar. Tapi kalau sudah kita menjadi keyakinan, itu sudah kita harus turuti karena itu merupakan keyakinan kita sendiri. Begitu juga kita di sekolah. Nah, contohnya kita buat seperti ini ya Bapak Ibu di kelas memulai pelajaran. Kita minta dulu ke anak apa kira-kira keyakinan kelas. Waktu MGP pertama fasilitator sudah mengajak kita apa keyakinan MGP kita. Datangnya di jam 9. Kan kita sepakati kan kita hari ini jam 9. Materinya kita hari ini kata fasilitator. Itu adalah keyakinan karena kita kan yakin untuk datang mengikuti kesepakatan kita bersama. Itu kan kesepakatan kita bersama sehingga disebutlah sebagai keyakinan kelas, bukanlah peraturan. Itulah namanya kenapa dikatakan keyakinan bukan peraturan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu adanya validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan kita kembali, kemudian menstabilkan identitas. Kita lihat masing-masingnya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Itu menstabilkan identitas kita dengan mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Bersalah itu adalah hal manusia. Kita sering mengatakan itu. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Jadi kata-kata yang lembut itulah yang nantinya anak itu akan melihatkan identitasnya, menstabilkan identitasnya sehingga nantinya pada akhirnya dia akan melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Kemudian yang keduanya validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, validasi kebutuhan itulah yang bisa sebagai dasar kegiatan manusia adalah ada tujuannya. Baik itu perilakunya positif maupun negatif, itu pasti ada tujuannya. Dan bisa kita berkata seperti itu. Kamu bisa saja kan melakukan yang dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti bisa melakukan mengapa melakukannya. Itu mengenai validasi orang. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu untuk keyakinan kelas bisa kita nilai-nilai apa yang dipercaya di kelas, kemudian nilai-nilai apa yang dilakukan sepakati. Bisa kita menanyakan keyakinan ini kepada peserta didik kita. Nah, pada sesi terakhir ya Bapak Ibu, kita melakukan refleksi. Apa yang membuat paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Yang kedua, kekerasan apa yang muncul dari Bapak Ibu setelah destinasi sebentar ini? Kemudian
tadi. Mohon bantu Bapak Ibu 2 atau 3 orang untuk menjawab pertanyaan. Itu dijawab saja di kertas dulu, nanti dibacakan. Baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang didapatkan setelah informasi tadi. Kemudian perasaan apa yang muncul ketika saya mempresentasikan disiplin positif. Kemudian mau jadi seperti apa saya setelah mendapatkan informasi tentang disiplin positif ini. Ibu tulis di kertas juga boleh, atau ada yang mengacung tangan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Berdiri Bu Sri. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, itu hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau apa yang saya dapatkan setelah diseminasi yang dilakukan oleh Bu Mimi yang di depan tadi. Secara umum luar biasa, itu sangat menambah wawasan kita. Apa sudah bentuk CGP kita ya? Apa yang membuat mindset kita atau paradigma saya berubah? Yang pertama, saya mengevaluasi diri saya. Ternyata selama ini kita belumlah menjadi guru yang sebenar-benarnya guru, atau yang patut guru itu yang digugu dan ditiru. Kenapa? Kalau dari penjabaran Bu Mimi tadi, dari segi disiplin positif, menempatkan diri kita, apakah diri kita sebagai penghukum, sampai yang paling tertinggi adalah di tadi ada manajer gitu ya. Nah, ternyata yang paling baik itu kita memperlakukan anak, memposisikan diri sebagai manajer. Nah, selama ini di mana kita posisi kita? Mungkin itu introspeksi diri bagi kita semua. Nah, selama ini kita menganggap bahwa kenakalan anak itu semata itu adalah kesalahan dia. Kita tidak melihat apa di belakang itu. Ternyata mereka butuh kebutuhan, kata Bu Mimi tadi ada 5. Nah, jadi apa yang berubah dalam mindset saya atau dalam paradigma saya? Nah, dari penjabaran Bu Mimi tadi, mindset saya berubah. Ternyata di balik kesalahan anak itu banyak latar belakang, banyak faktor yang membuat mereka untuk memilih melakukan tindakan tersebut. Dari kita, dari respon kita, bukanlah menempatkan diri sebagai penghukum, tapi berangsur atau lambat laun atau kita bertransformasi ke arah yang lebih baik, yaitu ke posisi yang lebih ideal, yaitu sebagai manajer. Mudah-mudahan secara bersama-sama kita sambil belajar, kita mampu untuk mencapai posisi manajer tersebut. Terima kasih Bu Mimi. Terima kasih Bu Sri. Silakan yang baik tanggapannya dengan 3 pertanyaan tadi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Adakah yang sedih? Silakan Ibu fasilitator kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita belajar tentang disiplin positif. Bagaimana kita guru bisa menerapkan disiplin positif kepada anak didik kita. Hal baru yang bisa saya dapat hari ini adalah bahwa guru memiliki tugas memunculkan intrinsik anak. Hukuman yang kita berikan, kemudian pantauan yang kita berikan ternyata belum menunjukkan motivasi intrinsik anak, tapi masih motivasi ekstrinsiknya. Ketika pantauan tidak ada lagi, ketika hukuman tidak ada lagi, tidak memastikan bahwa anak itu mau berubah dengan sendirinya. Untuk memunculkan motivasi intrinsik ini memang tidak mudah, dan ternyata posisi guru mulai dari penghukum, memberi rasa bersalah sebagai pengontrol dan sebagai manajer itu merupakan hal yang guru harus bisa beradaptasi. Selama ini kita sering sebagai penghukum, mungkin di kelas ketika anak terlambat, anak disuruh pilih sampah mungkin, tapi anak tidak belajar dari kesalahannya tersebut. Ketika kita
mencoba untuk beradaptasi untuk bisa menjadi manajer penjaga. Jadi itu saya senang belajar hari ini dan itu hal-hal baru yang saya dapatkan. Setelah ini saya pengen jadi manajer bagi anak didik saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nina, ada lagi Bapak yang memberikan refleksinya pada hari ini. Saya akan menjadi guru seperti apa setelah mendapatkan informasi hari ini. Terima kasih kepada Bu Meming yang telah memberikan beberapa paparannya tentang masalah disiplin positif tadi. Mungkin dalam hal ini saya mungkin sedikit saja karena sudah juga keterangkan oleh dua ibu-ibu tadi. Seperti yang ketiga, saya akan menjadi guru seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Hanya jawabnya singkat, saya ingin menjadi guru yang manajer tadi. Di mana anak menyadari dan bisa dia mencari solusi, oh kalau bisa begini, bisa harus begini. Jadi bukan kita yang menentukan. Yang selama ini kita selalu menghukum tanpa kita sadari mungkin kita juga yang salah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi ini ditutup, presentasi itu, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya, mendukung saya, dan selalu memotivasi saya. Kenapa saya melakukannya di SMP? Kita dengarkan isi buku ini ya Bapak Ibu. Sekolah masing-masing. Tapi kita sudah membayangkan bagaimana Indonesia ke depannya. Jadi karena di ini kita adalah bersama. Tidak saya hanya menjadi anak SMA 1 di Ranumati dan satu di SMA 1 Unitaran tidak, tapi kita adalah mengajarkan menjadi anak-anak bangsa yang nantinya akan dihasilkan 5 tahun ke depan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu nanti supaya disiplin positifnya bisa dijalankan di sekolah masing-masing. Dengan berakhirnya tadi, saya mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, semangat. Diikuti oleh CGP selanjutnya 10, 11, 12, sekarang udah 11. Udah, saya baca Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.